Selamat bertemu kembali para pemirsa channel Slava Habilinski. Pada channel ini kami ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari 28 doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7. Akan ada 28 pelajaran yang akan kami bagi dalam satu video untuk satu seri pelajaran, dan nanti akan dibawakan oleh beberapa orang pendeta Gereja Masih Advent hari ke-7. Untuk seri pertama, yaitu firman Tuhan, akan dibawakan oleh pendeta atau Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Batu Tanduk, pendeta atau Fianus Rantin. Harapan kami melalui video ini Anda dapat belajar mengenai doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7 dan dapat Anda dikuatkan oleh video ini. Silakan saksikan dan selamat menikmati. Shalom, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali. Dan pada saat ini kita akan belajar satu pelajaran yang menarik dari 28 doktrin dasar kepercayaan dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Nah, kitab suci terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab suci adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham, diberikan melalui orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin-doktrin yang berwenang, dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Alkitab adalah buku yang sangat unik. Selain banyak orang yang suka dengan Alkitab, ada banyak juga orang yang mengecam, bahkan mau memusnahkan Alkitab. Dengan melihat alam semesta, Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sinar matahari, hujan, bukit, pepohonan, sungai adalah tanda kasih Allah kepada kita manusia, dan itu adalah pernyataan atau wahyu Allah secara umum kepada manusia. Namun dosa telah merajalela, bumi ini telah rusak, telah hancur, gersang, kelaparan, alam sudah menjadi rusak, manusia sudah menjadi cemburu, dengki, amarah, dan lain-lain, sehingga membuat banyak pembunuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa? Melalui Alkitab, Allah menyatakan dirinya yang dicatat dalam buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Buku Perjanjian Lama berjumlah 39 buku dan Perjanjian Baru berjumlah 27 buku yang semua dikanonkan menjadi 66 buku. Efesus 4 ayat 21. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut pengajaran yang nyata di dalam Yesus. Apakah fokus dari kitab suci? Fokus kitab suci adalah Yesus. Di dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, penebus dunia ini. Dia adalah anak Allah. Dan di dalam Perjanjian Baru, Dia adalah juru selamat, dan Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menunjukkan kasih-Nya. Melalui salib di Bukit Golgota, Allah menunjukkan betapa kasih-Nya Dia dan jahatnya manusia yang sudah berdosa. Otoritas kitab suci. Unik sekali Alkitab ini. Alkitab ini ditulis 1500 tahun kurang lebih, dan dicatat kurang lebih 40 orang penulis. Dan uniknya, setiap penulis Alkitab menyatakan bahwa bukan mereka yang mengarang, tetapi ini oleh karena kuasa Roh Kudus
yang menyatakan kepada mereka. Habakuk 1 ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Saudara juga bisa baca di ayat-ayat yang lain. Contohnya Yeremia 38 ayat 21, Kisah 28 ayat 25, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11, dan ada banyak ayat-ayat yang lain. Jadi, oleh karena Roh Kudus yang menyampaikan kepada para penulis, sehingga Allah sendiri adalah pengarang Alkitab. Itu sebabnya tidak ada yang saling bertentangan di dalam isi Alkitab. Oh, luar biasa. Pengilhaman kitab suci. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi semua isi Alkitab diilhamkan oleh Allah. Kata Yunani diilhamkan adalah theopneustos, yang berarti diilhamkan, dihembuskan. Nah, bagaimana proses inspirasi itu? Jadi wahyu atau pernyataan ilahi disampaikan kepada manusia melalui proses sebagai berikut. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah Alkitab dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Allah menyampaikan wahyu, penyampaian kepada manusia, dan manusia bahasakan dengan kata sesuai dengan segala keterbatasannya, namun tetap merupakan kesaksian Allah. Lalu bagaimana dengan metodenya? Metodenya adalah melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui khayal, dan juga kata batin. Bilangan 12 ayatnya yang ke-6. Dengarlah firmanku ini, jika ada di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Allah berbicara kepada Samuel dengan cara memberitahu Samuel. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 15. Sakaria juga. Di dalam Sakaria pasalnya yang keempat, Sakaria menerima penglihatan dengan lambang disertai penjelasannya. Lalu Yohanes, Wahyu pasal 4 dan pasalnya yang kelima. Yohanes diberikan oleh Tuhan satu penglihatan secara lisan. Baik, pembahasan kita sudah semakin menarik. Namun sekarang sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan satu lagu pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku
Tuhan Rajaku. Lalu bagaimana kaitannya inspirasi dan sejarah? Allah menyuruh orang-orang tertentu untuk menulis sejarah tentang bangsa Israel. Dan sejarah bangsa Israel adalah menjadi pelajaran atau peringatan bagi kita sekarang ini. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11, kebinasaan Sodom dan Gomora juga menjadi pelajaran bagi kita supaya tidak terulang lagi. Roma 15 ayat 4, 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-6, dan Yudas ayatnya yang ke-7. Pengalaman Abraham mengenai pembenaran juga adalah contoh bagi orang yang percaya. Roma 4 ayat 1 sampai 25. Bahkan semua sejarah yang tertulis dalam Alkitab menjadi pelajaran, dan sejarah menyokong akan kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab itu sangatlah akurat, sangat tepat. Dalam Perjanjian Baru juga Lukas mencatat sejarah tentang Yesus supaya kita yang percaya tetap menjadi percaya dan semakin teguh. Bahkan orang yang tidak pernah mendengar kebenaran tentang Alkitab atau kebenaran tentang Yesus, ketika dia baca Alkitab, dia akan percaya. Di dalam Lukas 1 ayat 4, Allah membimbing para penulis untuk menuliskan sejarah supaya kita dapat dibimbing kepada keselamatan. Oh, luar biasa kasih Tuhan. Otoritas kitab suci. Dari awal kita sudah belajar bahwa Allah adalah pemegang otoritas. Paulus berkata bahwa segala tulisan yang dia tulis itu berdasarkan inspirasi atau diterima dari Yesus Kristus sendiri. Paulus catat itu di dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-12. Yesus sendiri sangat menyokong akan Alkitab. Selama masa pelayanannya, dia hidup, dia selalu meninggikan Alkitab. Contoh, ketika dia sementara dicobai di padang gurun, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Saudara bisa baca dalam Matius 4 ayatnya yang keempat, Matius 4 ayat 7, ayatnya yang ke-10. Di sana Yesus menekankan bahwa pentingnya firman Tuhan atau Alkitab sangat penting. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dalam setiap firman Tuhan. Artinya bahwa Alkitab atau firman Tuhan dapat menghidupkan manusia lebih daripada roti. Dan itu adalah kebutuhan kita. Dan Yesus menempatkan Alkitab di atas tradisi manusia. Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang mendahulukan akan tradisi-tradisi manusia atau tradisi-tradisi nenek moyang atau kebiasaan mereka. Yesus mengecam mereka. Markus 7 ayat 7 sampai 9. Yesus bahkan menyuruh mereka untuk mempelajari akan Alkitab dengan berkata, belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci? Jadi Yesus menyokong akan Alkitab karena Alkitab adalah perkataan daripada Yesus sendiri yang adalah Allah. Dengan tandas Yesus menyatakan bahwa ia menyokong otoritas kitab suci dan bahwa setiap nubuatan yang disampaikan di dalam Alkitab semua menuju kepadanya atau menunjukkan kepada Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes ke-5 ayat 39 dan ayat ke-46. Demikianlah Yesus menerima bahwa Alkitab atau kitab suci adalah pernyataan yang sah dari Allah kepada manusia. Roh Kudus dan otoritas kitab suci. Hanya oleh bantuan Roh Kudus orang-orang yang menyelidiki kitab suci dapat mengerti. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus dan kitab suci itu tidak akan pernah dipisahkan. Roh Kudus pengarang dan pewahyu kebenaran Alkitab. Jadi Roh Kudus sangat besar peranannya di dalam pengilhaman, perkataan, penyampaian atau pewahyuan Allah kepada manusia. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu.
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau dalam perjanjian lama kita belajar dalam bentuk lambang yang misteri, sedangkan dalam perjanjian baru memberikan jawaban misteri itu. Kita bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Mungkin saudara punya masalah, Alkitab memberikan jawaban dalam setiap masalah itu. Contoh, ketika saudara mengalami masalah atau pergumulan dalam hal sebagai siswa, saudara mungkin kekurangan hikmat, dalam Alkitab menjawab tentang masalah ini. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalaupun Anda juga memiliki pergumulan masalah ekonomi, yakinlah janji dalam Alkitab. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara mengalami yang namanya sakit hati, minta pertolongan kepada Tuhan. Pemazmur berkata di dalam buku Mazmur 31 ayatnya yang ke-10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Atau mungkin mengalami sakit hati, sedih oleh karena duka cita. Ingat bahwa Tuhan akan pertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita kasihi bila mana Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18, atau masalah-masalah yang lain, saudara bisa baca dalam Alkitab. Alkitab adalah buku yang luar biasa, surat cinta Tuhan kepada kita. Terlebih khusus, di dalam Alkitab menyatakan satu pernyataan keselamatan kepada kita manusia. Sehingga tantangan dari saya, marilah kita selalu membacakan Alkitab setiap hari, sama seperti kita makan makanan untuk kekuatan tubuh jasmani kita, untuk kekuatan rohani kita juga membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan rohani, roti hidup bagi kita. Sudahkah saudara membaca Alkitab hari ini? Ada sebuah ilustrasi di India, seorang kakek yang berumur 80 tahun lebih. Dia masuk di kelas 1 SD. Waktu kelas 2 dia juga luar biasanya ini memakai seragam, pakai baju SD di India, umur 80 lebih. Waktu dia sudah kelas 2, dia sudah bisa membaca dan akhirnya dia berhenti. Lalu ketika ditanya, kakek kenapa Anda sudah berhenti sekolah? Lalu kakek ini bilang, karena saya sudah belajar. Saya sudah bisa belajar Alkitab karena saya sudah bisa membaca. Jadi kerinduannya adalah membaca Alkitab. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita sudah sering membacakan Alkitab? Melalui pelajaran hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mempelajari firman Tuhan, wahyu Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan kepada kita, bagaimana kehidupan kita ini, apa yang akan terjadi selanjutnya, semua dicatat di dalam Alkitab. Sejarah menyokong akan kebenaran Alkitab, akan keakuratan Alkitab, dan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab sementara digenapi. Marilah kita lebih sering mempelajari akan Alkitab, lebih sering membaca akan Alkitab. Tuhan memberkati. Shalom. Demikianlah pelajaran kita tentang doktrin Gereja Masih Advent hari ke-7 yang sudah dibawakan tadi oleh Pendeta Octavianus Rantin, Gembala Sidang dari Jemaat Batu Tanduk. Dan apa yang kita dapat peroleh dalamnya, yaitu bahwa firman Tuhan adalah suatu kebenaran yang harus diyakini. Dia berada di atas segalanya. Bila Anda menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa komentar di kolom komentar. Anda juga boleh memposting pertanyaan Anda ataupun saran untuk channel kami. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe agar setiap kali kami mengupload atau memposting video terbaru, Anda menjadi orang pertama yang dapat melihat postingan kami tersebut. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.